Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna asbahna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang tua kami, ayahanda ibunda, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi yang penuh berkah ini, Allah masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang tiada tara, sehingga kita masih mampu ruku dan sujud kepada Allah. Kita berzikir dan berdoa, bermajelis ilmu, kita niatkan pula i'tikaf sampai masuknya waktu syuruk nanti. Mudah-mudahan semoga segala apa yang kita amalkan ini memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita harumkan majelis kita ini dengan bersalawat dan berkirim salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita memulai dan melanjutkan kajian kita, seperti biasa mari terlebih dahulu kita sama-sama membaca sholawat nariyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli
لمحات ونفس بعدد كل معلوم الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن أمة بأهل البدر يا Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma amin. Salawat badar tadi baru banyak suaranya. Salawat yang pertama tadi masih agak hening dan sepi ya Pak. Masih belum hafal agaknya ya. Itu namanya salawat nariyah ya, populer diamalkan oleh kaum muslimin, asalnya dirangkai oleh salah seorang wali Allah yang berada di Maroko. Jadi namanya adalah salawat nariyah. Nanti di suatu kesempatan akan kita bahas. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada pertemuan kita yang lalu kita sudah sampai pada kalimat doa istiftah, yaitu inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan segala bentuk persembahan ibadahku, wa mahyaya wa mamati, kehidupan dan kematianku, lillahi rabbil alamin, teruntuk Allah Rabb semesta alam. Qauluhu, berkata Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam di dalam kalimat inna salati wa nusuki, sesungguhnya di dalam salatku dan ibadahku. Apa yang ada di balik kalimat itu Bapak Ibu sekalian? Ta'kidun li nafyil isyraki fil ibadah. Di situ terdapat penegasan tidak ada sedikit pun kesyirikan kita
di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengucapkan, mematrikan di dalam hati kita di saat salat itu, inna salati wa nusuki. Artinya sesungguhnya salatku, ibadahku ini ya Allah, pada saat itu kita sedang mengokohkan, mematrikan, menguatkan ke dalam kalbu kita bahwa kita tidak bersyirik sedikit pun dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa demikian Bapak Ibu? Karena kesyirikan ini halus dia bermainnya di dalam hati kita. Kesyirikan ini dia pandai mencari tempat bertahta di dalam kalbu kita, sehingga Al-Imam Qadhi Iyad mengatakan al-amalu min ajlin nasi, beramal karena manusia itu adalah apa dia? Kita beramal karena manusia. Justru pada saat itu Al-Qadhi Iyad mengatakan syirkun, syirik. Beramal karena manusia, bukan riya, tetapi menurut dia adalah syirik. Wa tarkul amali li ajlin nas. Lalu ketika kita tidak beribadah, tidak beramal karena pertimbangan manusia, itu adalah riya. Beramal karena manusia syirik, tidak beramal karena faktor manusia adalah riya. Wal ikhlasu, sedangkan ikhlas itu adalah ketika Allah selamatkan kita dari dua lubang jebakan yang berbahaya ini. Nah, maka oleh karenanya ditegaskan kembali di dalam salat kita itu, inna salati wa nusuki. Salat dan ibadahku ini ya Allah, menegaskan di sana kita tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dalam persembahan ibadah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena kalau sudah seperti ini kita, berarti murnilah keyakinan kita. Pada saat itulah dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi, siapa yang pernah sekali mengucapkan la ilaha illallah tulus, ikhlas dari terdalam lubuk hatinya, apa yang terjadi? Dijaminkan oleh Nabi kepada kita surga, dakhalan jannah. Kenapa? Karena kita selalu mengucap inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ditegaskan di sini tidak ada sedikit pun kesyirikan kita di dalam ibadah. Fokusnya hanya Allah semata. Kemudian wa mahyaya wa mamati, dan hidupku begitu juga kematianku ya Allah. Ketika kita mengucapkan ini, takkidun li nafyil israki fil mulki, pada saat itu kita menafikan adanya faktor lain atau kesyirikan di dalam perkara al-muluk. Al-muluk itu adalah kekuasaan, ya, yang berkuasa itu sesungguhnya hanya Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Katakanlah wahai Muhammad, yang memberikan kekuasaan itu hanya Allah. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, yang mencabutnya juga adalah Allah, ya. Wa tu'izzu man tasya, engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki ya Allah. Wa tudzillu man tasya, Allah hinakan siapa yang ingin dihinakan oleh Allah.
Allah. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apabila kita takjub dengan ketampanan kita, ketampanan itu milik Allah. Apabila kita takjub dengan harta kita, harta itu titipan Allah. Apabila kita takjub dengan kesehatan kita, kebugaran kita, hidup kita, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala kita takjub dengan kekuasaan kita, yakinlah, ketahuilah pada waktu itu kekuasaan ini hanyalah titipan Allah belaka, karena yang berkuasa sejatinya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Bapak Ibu, kalaupun pilihan presiden Bapak Ibu tak dilantik, ya, kita bagaimanapun sekarang sudah punya presiden baru. Tapi saya bangga Bapak Ibu punya presiden baru ini. Menengok kemarin ya orasi pidato perdananya di gedung DPR MPR itu. Nah, kan hebat itu, kita dukung, kita doakan. Bahkan beliau dengan tegas mengatakan akan selalu berdiri terdepan bersama Palestina. Nah, jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau saya tahu ada di antara doa-doaku yang dikabulkan langsung oleh Allah, pasti akan aku jadikan doa itu untuk mendoakan pemimpin. Supaya apa? Supaya kebijakannya itu tetap berada dalam target track ingin memberikan kemaslahatan bagi seluruh tumpah darah tanah air Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nah artinya apa? Kekuasaan milik Allah. Berapa kali Pak Prabowo itu ikut jadi calon Pak? 3 kan. Ini yang keempat ini kan. Nah, baru jadi. Nah, jadi begitulah ya. Kalau kata Allah jadi. Ya. Kalau tidak pula. Nah, jadi kok agak cemberut wajahnya nih cerita Prabowo ya. Mau tak mau itu adalah presiden. Nah, maka kita doa. Jadi tinggalkan ya sentimen-sentimen yang telah berlalu ya. Kita doakan semoga ya mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepadanya untuk berbakti dan memberikan maslahat untuk negara kita. Amin ya rabbal alamin. Tetapi yang ingin kita ambil poinnya adalah baru kali keempat disitulah Allah baru memberikan kekuasaan. Jadi siapa yang mengatur itu semua? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, wa mahyaya wa mamati. Nah, di situ pula dikatakan innal hayya la yamliku hayata nafsihi wala mautiha wala mautaha, bahwasanya orang yang hidup ini dia sendiri tidak punya kekuatan, tidak punya daya upaya, tak memiliki kehidupannya sendiri. Bagaimana pula dengan kehidupan orang lain? Maka kita mengucapkan wa mahyaya wa mamati, maknanya di situ adalah kita mengelak dari kesyirikan pada aspek kekuasaan. Karena kita yakin hanya Allah yang maha berkuasa, yang memberikan kekuasaan, yang mencabutnya. Lalu pada saat itu kita juga yakin bahwa yang menghidupkan, yang mematikan itu kuasa Allah semata. Untuk diri kita saja tak mampu kita memilih kapan mati atau tidak mau mati, bagaimana pula dengan kehidupan orang lain. Kita kan tak bisa Bapak minta usia 70, tak bisa. Ya, untuk diri kita saja kita tidak sanggup ya, apalagi untuk orang lain. Nah, jadi kalau bisa kan kita tunda dulu mati ini sebenarnya ya, tunggu dulu anak besar, tunggu dulu usaha maju, tunggu dulu masjid selesai, tunggu dulu proyek selesai dan lain sebagainya. Tetapi tidak bisa
Ya, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal itu, tak ada kemampuan kita untuk menundanya ataupun mempercepatnya. Maka itulah yang selalu diingatkan Bapak Ibu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Oleh karenanya kalau sudah seperti itu yang kita sumpahkan di dalam salat kita, maka efeknya apa Bapak Ibu? Efeknya nanti kita menjadi seorang mukmin yang merdeka. Jadi kita merdeka, kenapa? Karena ya kita tidak ada motif apapun dalam ibadah ini, semuanya hanya tertuju untuk Allah saja. Jadi kita merdeka. Lalu yang kedua, kita tidak risau lagi, karena semuanya sudah kita pulangkan kepada Allah. Lalu pada akhirnya disinilah menjelma kalimat la ilaha illallah. Tiada zat yang diberikan persembahan ibadah kecuali hanya Allah semata. Jadi kita merdeka. Kalau kita sudah merdeka jiwa kita ini, maka kita tidak risau, tidak galau, tidak takut, tidak heboh lagi. Ya. Kenapa? Karena dunia ini kan tempat heboh Bapak Ibu. An-nasu yaqtatilun, manusia di muka bumi ini berebut-rebut, ya. Mengejar-ngejar sesuatu, berbantah-bantah. Padahal semuanya hanyalah la'ibun walahun, permainan dan senda gurau belaka. Nah, jadi apapun yang terjadi di dunia ini Bapak Ibu, jangan serius-serius kali, ya. Jangan terlalu serius dalam artian jangan terlalu masuk hati. Ya, semuanya akan berlalu. Yang penting kita ya apa tadi, merdekakan diri kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau sudah merdeka maka risau tidak ada lagi, takut tidak ada lagi. Kemudian ya apapun persoalan-persoalan yang mengganggu maka tidak akan terganggu lagi. Kenapa? Karena kita sebagai seorang mukmin selalu mengatakan di dalam salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, jadi itu poin pertama yang kita catat, yang kita amalkan, yang kita kokohkan pada apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam ini. Nah, lalu selanjutnya qauluhu ta'ala, ketika kita diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata-kata Rabbul alamin, al-alamuna, kalimat al-alamun, alam, ibaratun an jami'il mawjudah. Ini adalah bahasa atau ungkapan yang menunjukkan seluruh yang ada. Jadi definisi alam itu Bapak Ibu, segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Ya, berarti manusia masuk, jin masuk, ya, malaikat masuk. Jadi semuanya alam, segala yang ada ya selain Allah. Maka kaedahnya alam ini Bapak Ibu adalah baharu, dan segala yang baharu ya alam selain Allah. Kaedahnya segala sesuatu selain Allah ini baharu, dan segala yang baharu pasti akan berakhir. Ya, jadi tidak ada yang kekal, ya, kecuali ada beberapa makhluk yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada awalnya
tapi tak ada akhirnya. Kalau tak salah dulu kita sudah bahas 7 atau 8 itu. Ya, di antaranya surga, neraka, ruh, ya. Kemudian kalau di kita tulang ekor itu, Pak, ya, itu tidak dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah, karena dari situ nanti dirangkai kembali fisik kita ketika hari kebangkitan. Nah, tetapi secara umum segala sesuatu selain Allah adalah alam, wa kullu alamin hadisun, dan setiap alam itu dia hadis. Hadis itu lawan dari qadim. Hadis itu maksudnya punya awal, punya akhir, dan segala yang berubah itu pasti dia binasa. Nah, itu kaidahnya, oke. Ya, kita alam, maka ada perubahan. Ya, dulu rambut putih, dulu rambut hitam, sekarang sudah putih. Dulu masih bisa tegak lama salat, ya sekarang pas rukuk lutut lalu bunyi kertak gitu ya. Nah, jadi ada perubahan fisik. Ini bapak-bapak ini dulu waktu mudanya ganteng-ganteng ini, ya, tapi kalau tengok ini lebih ganteng. Ya, nanti ibu-ibu itu dulu muda-muda, cantik-cantik. Kalau tengok sekarang lebih, iya Bu. Nah, kita pasti berubah. Ya. Saya tengok jenggot saya ini tadi malam Bapak Ibu, ada sekitar 10 helai ubannya. Ya, jadi kita berubah. Tidak terasa usia dah hampir 40 pula. Ya. Tidak terasa pula nanti 50. Ya, selesai 50 tidak terasa 60. Ya, 20 tahun ke depan menjelang 60 itu mungkin lama, tetapi jangankan 20 itu. 40 yang sudah dijalani ini saja sudah tak terasa. Padahal lebih lama 40 kan? Ya, apalagi menjelang 20 untuk sampai ke 60 nanti. Memang dunia ini sementara. Jadi apa yang aku harus kejar-kejar di dunia ini harus ya memperbanyak persoalan di dunia ini, padahal dunia ini hanyalah sementara belaka. Nah, jadi itu Bapak Ibu, ketika nanti misalnya ada yang bertanya apa makna dari alam itu, makna dari alam adalah segala sesuatu selain Allah. Berarti ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, di saat Allah menyebut alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb yang mengatur seluruh alam selainnya. Kemudian yang menarik Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat lain Allah mengatakan ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tak butuh kepada alam. Nah, ini akidah ini. Ini pada aspek kekokohan akidah. Berarti ketika Allah Rabbul Alamin, Allah juga ghaniyun 'anil 'alamin, tak butuh kepada apa yang diciptanya. Maka nanti jangan sampai salah keyakinan kita. Allah mulanya tidak ada, lalu Allah menciptakan makhluk. Di antara makhluk yang besar itu ada namanya arsy, dan tiba-tiba Allah bertengger di sana. Ini keliru dalam otak pikiran kita. Ya, kenapa? Karena bertentangan dengan ayat ghaniyun 'anil 'alamin, Allah tak butuh kepada makhluknya. Begitu juga berarti kalau tak butuh kepada makhluk, Allah Ta'ala tidak berubah. Seperti apa dulunya, begitu juga keadaannya. Dia tidak akan terpengaruh dengan makhluknya. Lalu bagaimana kita memahami hadis yang mengatakan Allah Ta'ala turun pada sepertiga malam yang terakhir? Jangan artikan dan maknai turun fisik. Ya, kenapa? Karena kalau masuk ke dunia ini, logika kita saja, dunia ini penciptaan Allah tak akan terbatas oleh
ciptaannya. Kan tak boleh dipahami demikian. Jadi apa yang tepat pemahamannya? Tengok hadis lain. Rupanya di sepertiga malam itu maksudnya Allah menurunkan para malaikatnya. Tujuannya apa? Melacak, melihat siapa di antara hamba-hamba Allah ini yang salat tahajud. Nah, siapa yang minta ampun, diampunkan oleh Allah. Kemudian siapa yang berdosa, diberikan keampunan oleh Allah. Siapa yang punya masalah, diselesaikan masalah oleh Allah. Siapa yang punya sakit, Allah sehatkan melalui amal ibadahnya di sepertiga malam terakhir. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salat malam, ibadah malam itu, salat tahajud adalah ibadah orang-orang spesial. Ya, kenapa? Karena ditengok, ditatap, diperhatikan, didoakan oleh para malaikat. Nah, jadi jangan dipahami turunnya itu, tetapi yang dipahami adalah spirit untuk beribadah di sepertiga malam terakhir. Nah, dapat aja ada 2 rakaat, ada jadi 2 Ibu. Yang berdoa kepada Allah, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sepertiga malam terakhir itu mereka beristighfar, banyak saja istighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, Bapak Ibu hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian wa ta'mimuhu fil jami', lalu dibuat kata-kata al-alamun atau al-alamin dibuat jamak plural. Dia dalam bahasa Arab itu alam, alamani, alamun atau alamin. Nah, dibuat dalam bentuk jamak, tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? Ablahu minal madhi lisumumir rububiyyati lil kulli. Itu dibuat dalam bentuk jamak itu supaya pujiannya lebih merata, sehingga pada saat itu muncul keyakinan yang mengatur semuanya itu sekecil apapun tak luput dari pengaturan dan perhatian Allah. Maka dibuat dalam bentuk jamak. Bahkan semut kecil macam mana rezekinya itu diatur sedemikian rupa rapi oleh Allah, tidak ada yang bertabrakan. Ya, begitulah maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita menyebut Rabbul Alamin, kita melihat keteraturan seluruh alam raya ini, tidak ada yang berbenturan, tidak ada yang salah dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tarik misalnya Bapak Ibu pada aspek rezeki, ya. Jadi ada sebuah cerita di Mesir dulu beberapa tahun yang lalu, seorang bapak-bapak, dia punya 2 rumah, ya, tak jauh jaraknya. Yang satu rumah dia tempat tinggal, yang satu lagi tempat kos-kosan, ya, dia sewakan. Lalu rumah kosannya ini dia renovasi, ya, dia renovasi. Lalu yang menarik kejadiannya diceritakan dalam kitab Mausu'atul Akhlaq. Dia melihat ada seekor kucing. Dia ada kucing di rumahnya. Itu selalu dia kasih tulang, dia kasih makanan. Tapi kucing ini setelah dia makan untuk dia, dibawanya tulang makanan itu, pergi dia. Kemudian setelah pergi dia, tak dihabiskannya semuanya. Kemudian dia datang lagi ke rumah tempat tinggal tuannya ini. Begitu sehari-hari, ya, beberapa minggu, beberapa bulan, sehingga tuan rumah ini Bapak Ibu heran, kemana kucing ini membawa tulang makanan ini, kok tidak dihabiskannya semua. Lalu suatu ketika diintainya lah Pak, dikasihnya ikan, dimakan sedikit oleh kucing ini, kemudian digigitnya, dibawanya
ke rumah kos-kosan bapak ini yang sedang direnov. Tengok, diikuti sama tuannya tadi. Rupanya di sudut rumah yang sedang direnov tadi ada seekor kucing yang sudah tua, yang sudah lemah. Di sekelilingnya ada anak-anak kucing. Ya. Dan kucing yang sudah lemah tadi nampak sudah buta, matanya sudah sakit. Nah, disitulah tuan rumah ini waktu itu, Bapak Ibu, langsung menangis, terpekur, tersujud. Apa katanya di dalam kitab ini? Ya Allah, untuk kucing buta, lemah dan anak-anaknya ini sedemikian rapi Engkau atur rezekinya. Bagaimana dengan kami makhlukmu ini, ya Allah? Paham Bapak Ibu? Ya, kucing tadi dimakannya kan, dibawanya. Begitu rupanya cara Allah memberikan rezeki kepada kucing malang ini. Ya, dibantu oleh sesama kucing. Jadi kucing ini juga rupanya ada peri per kucing atau peri kehewan. Ya Allah Subhanahu. Ya. Lalu kenapa kita pelit ngasih makan untuk kucing? Jangan-jangan dari situ nanti ya rupanya dia sedang membagi rezeki Allah itu, gerak yang Allah berikan kepada kucing ini. Begitulah ya Bapak Ibu, tanda rapinya Allah Subhanahu wa taala mengatur alam mengatur alam raya. Nah, maka saya ketika membaca cerita itu ya juga ya, begitu rapinya ya, cuma kadang kita tidak menyingkap ya, kadang tidak tersingkap oleh kita sehingga kadang kita selalu lupa ya. Jadi dia menangis Bapak itu untuk kucing saja ya Allah yang sudah lemah, yang buta, yang tak punya daya upaya ini. Begitu cara Engkau mengatur rezekinya, apalagi untuk kami, kata siapa tadi, kata Bapak tadi. Nah, maka kita tak perlu risau Bapak Ibu ya. Contohnya saja, setelah ini udah ada lontong nanti insya Allah ya. Lontong apa bubur kacang padi Pak ya. Ya, jadi kalau kita tarik pada aspek rezeki, itulah tadi Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Jadi mengatur detail segala alam ini, artinya seluruh selain Allah itu begitu detail perhatian dan pengaturan Allah. Maka kita tidak perlu risau-risau lagi, karena ketika kita salat itu kita selalu mengucap lillahi rabbil alamin. Nah, begitu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ada unsur pujian terhadap apa? Terhadap makna rububiyah, pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu, kadang kita dihadapkan pada persoalan-persoalan hidup, dilema-dilema, ya, maka kuatkanlah persangkaan baik kita kepada Allah. Kenapa kita tidak bersangka baik kepada Allah? Ya, kucing saja diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat dulu Bapak Ibu, sebelum saya ke Mesir untuk belajar kuliah ke sana, cita-cita tinggi. Cuma kondisi keuangan orang tua waktu itu agak-agak sedikit meleset, ya. Usaha mungkin belum, tapi pada saat itu keinginan dan kesempatan untuk belajar ada, ya. Lalu saya galau Bapak Ibu, cemana nih, dana yang diperlukan besar, kemudian kondisi orang tua seperti ini. Nah, lalu apa kata ayah saya masih ingat waktu itu. Nah, katanya, orang yang sedang bermaksiat saja dijamin rezeki sama Allah, katanya. Apatah lagi untuk wa'am yang akan belajar agama. Muncul kayak nanti, iya Pak. Orang yang bermaksiat saja dijamin rezekinya oleh Allah. Masih juga rahmat Allah meliputi mereka, padahal mereka bermaksiat. Apalagi kita, nih Bapak Ibu semua nih, ya tentunya insya Allah akan lebih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalulah berprasangka baik kepada Allah. Maka di dalam hadis lain Allah taala di dalam hadis kursi yang diucapkan oleh Nabi kita, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ana 'inda zanni 'abdi bi." Sesungguhnya saya ini tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Kalau baik, baiklah yang terjadi. Tapi kalau sudah salah persepsi, salah sangka, ya itulah yang terjadi. Nah, bahkan Bapak Ibu, dalam memahami hadis ini, Mullah Ali Al-Qari mengutip satu di antara kalam ulama, makna hadis ini adalah lebih diperbesar rasa harapnya ketimbang takutnya kepada Allah tadi. Maksudnya apa? Kan kita nih kalau dalam ibadah nih, satu sisi kita harap yang mudah-mudahan inilah nanti yang menyelamatkan kita, inilah nanti yang akan menyebabkan menjadi rahmat bagi kita. Tetapi pada saat yang lain muncul kekhawatiran. Jadi sejalanlah selalu harapan dan takut. Rasa harap dan kekhawatiran. Nah, jadi pada aspek ini kata Imam Mullah Ali Al-Qari, besarkan aspek harapannya ini, ya, ketimbang takut. Jadi ketika kita sholat, ketika kita hadir di masjid, maka munculkan rasa harapnya tadi. Ya Allah, mudah-mudahan detik-detik yang saya lalui di i'tikaf saya di majelis ilmu ini, inilah nanti yang akan menyebabkan datang rahmat-Mu. Karena kita tidak tahu, maka kita besarkan pada aspek ini, harap ini. Nah, kalau demikian adanya, Allah juga akan memberikan persangkaan kita nanti. Maka di akhirat itu, dalam sebuah riwayat diceritakan, ada hamba Allah yang sudah digiring ke dalam neraka. Ketika sampai di depan neraka itu, di pintu neraka itu, iltafata, tiba-tiba dia menoleh ke belakang. Lalu Allah bertanya kepada malaikat. Allah Maha Tahu, tetapi ini riwayat menceritakan betapa Allah Ta'ala perhatian. Jadi Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, tanyakan hambaku mengapa ia menoleh menengok ke belakang. Nah, lalu ditanyakan oleh malaikat, kenapa engkau menoleh? Kan tinggal dicampakkan ke neraka, tiba-tiba dia nengok ke belakang dengan wajah yang memelas. Ya, lalu apa katanya? Ya Allah, dulu aku bermaksiat kepada engkau itu, ya, sehingga menyebabkan aku harus tercampak ke neraka sekarang. Di saat bermaksiat itu, ya Allah, masih ada setitik harapanku, engkau pasti akan mengampuniku. Oh, begitu dia mengatakannya waktu itu. Makanya sekarang saya menengok ke belakang, ya, mana tahu ada semacam tertolong, macam awak kan masuk penjara, Pak. Tercampak kan penjara, tengok kan belakang, kan menengok, ya masih ada enggak harapan. Begitulah. Lalu apa kata Allah? Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan, apa kata Allah jawabannya kepada hambanya pada waktu itu? Kazibah abdi, hambaku ini berdusta. Maksud berdustanya macam mana? Manopolo ado di saat maksiat inyo Allah. Dia dapat, maaf nih, sedang mabuk, ada enggak orang ingin Allah sedang mabuk? Ada tuh loh, sedang berzina, sedang korupsi, sedang, ya, pada saat itu hilang Allah Ta'ala dari kalbunya. Tapi apa kata Allah? Namun sekalipun begitu, saya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengampuninya. Disebabkan apa? Karena masih ada terbersit setitik ketakutan dan harapannya kepadaku, dan jadi dia masuk neraka. Nah, jadi ini artinya, walaupun riwayat ini masih diperbincangkan oleh para ulama, tetapi di sini Bapak Ibu kita jadikan sebagai motivasi.
Jadi macam mana pun kita masa lalu, cerita kita dulu, maksiat kita banyak, sudah hapus itu, ya. Jadikanlah di balik seluruh kemaksiatan kita itu masih ada harapan akan karunia Allah yang yang maha besar. Karunia Allah itu tak terbatas, Bapak Ibu. Ya, inna rahmatallahi wasi'ah. Rahmat Allah itu amat sangat luas, jangan dipersempit. Nah, jadi ada seorang pemimpin zalimnya luar biasa waktu itu, Bapak Ibu. Namanya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Itu kalau ada orang yang tak patuh kepada dia, dipenggal aja. Ribuan ulama yang dipenggal. Bahkan ada seorang ulama yang bernama Sa'id bin Jubair, kalangan tabi'in, itu mengkritik dia, ya, tak terima dia, akhirnya dibunuhnya. Dia bunuh itu bukan dengan cara dipenggal, Bapak Ibu, dimutilasi, ya, dicincang. Akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Sejak dia memutilasi Sa'id bin Jubair ini, kemana pergi dia, ya, kesetanan terus, ya, nampak terus dosanya itu dinampakkan setan oleh Allah. Sudah begitu dosanya, duduk dia, lalu dia dari ribuan orang yang bantainya, Bapak Ibu. Ya Allah, katanya, ya, aku masih berharap ampunanmu, sekalipun seluruh manusia di muka bumi ini sudah menutup peluang mengatakan bahwa aku tidak akan diampunkan oleh. Jadi penjahat aja kan masih pandai dia, apalagi orang-orang soleh seperti bapak-bapaknya, Bapak Ibu sekalian. Maka kita kuatkan keyakinan di saat kita mengucap lillahi rabbil alamin, pada saat itu pula, dalam pada itu pula muncul keyakinan Allah begitu rapi mengatur semuanya, tak ada takut, tak ada risau. Kita kokohkan aspek berbaik sangka selalu kepada Allah, sehingga kalau begitu nanti, ya, insya Allah kita antri di pintu surga, sesurga kita semuanya sesama jemaah Masjid Muhajirin, amin ya rabbal alamin. Antri kita di pintu surga, biarlah saya nanti di depan, boleh Bu? Pas saya pintu dibuka, saya masuk, saya tutup pintu. Lalu kata Pak Jun kan, tutuplah Ustaz bisa masuk di pintu Pak Jun, kami masuk di pintu manapun. Rupanya lebih hebat jemaah daripada Ustaznya. Alhamdulillah. Itulah kaji kita Bapak Ibu pada pagi ini, sekedar mengingat-ingatkan kita, terutama kami yang menyampaikan, semoga menambah ilmu kita, memperbaiki amal kita, dan mengukuhkan keyakinan kita, akidah kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilahkan. Cukup? Pas? Baik, ya kalau cukup berarti pas lah masuk haji itu berarti Pak, ya. Tapi ada dulu yang lucu jemaah Pak. Cukup apa Bu, pas, ada yang jawab suai gitu. Dia apa namanya, berkepanyi pula. Suai apa nih Pak, saya bilang kan. Nah, sekarang kan ada 3 kan, suai, 1 bermarwah, 2 nawai itu, 3 suai. Yang mana yang tadi pilih ada apa-apa, ya? Istikharahkanlah, ya, istikharahkan, minta petunjuk kepada Allah. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita buka tadi dengan salawat, mari kita tutup kembali dengan membaca salawat kepada Nabi. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala
صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.